Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Hasil Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat menjadi P3K di tahun 2022 ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Hasil Afriyadi, silahkan di-subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Dan bagi teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dari channel Raden Hasil Afriyadi ini. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi perkembangan terkini terkait dengan regulasi P3K di tahun 2022 ini. Saya dapatkan informasi ini dari Instagram ya, P3K resmi. Tanda-tanda seleksi P3K semakin dekat. Panitia Seleksi Nasional Panselnas Pengadaan Aparatur Sipil Negara ASN tahun 2022 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada saat yang bersamaan juga, dilakukan penyerahan naskah soal seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional dosen. Naskah soal diterima secara simbolis Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Alik Daini, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Soeharti di Jakarta pada Senin 29 Agustus 2022. Dalam hal ini, Kemendikbudristek tidak hanya bertindak sebagai bagian dari Panselnas, tetapi juga sebagai instansi pembina jabatan fungsional dosen. Alik yang mewakili Panselnas mengungkapkan, di dalam pengadaan ASN, Panselnas selalu berkontemplasi demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara menyeluruh. Panselnas terbuka terhadap berbagai masukan agar transformasi SDM aparatur ini tidak dicederai oleh kejadian yang tidak diharapkan, ujar Alik. Naskah soal yang telah diserahkan akan digunakan dalam seleksi kompetensi P3K tahun 2022. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan calon pelamar. Naskah soal sudah diserahkan dalam bentuk dokumen digital transkripsi untuk mencegah kebocoran data. Hal ini juga demi menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Tim Panselnas yang terdiri dari Kementerian PAN-RB, BASSN, BPKP, BRIN, dan BKN ikut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan dan transfer naskah soal seleksi P3K. Alik yang merupakan Sekretaris Tim Pengarah Panselnas Pengadaan JSN tahun 2022 menyampaikan aspirasinya kepada Kemendikbudristek yang telah mengkoordinasikan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi dan wawancara P3K, serta naskah soal seleksi kompetensi teknis P3K untuk JF dosen dengan baik. Kemudian informasi ini banyak menimbulkan teman-teman yang berkomentar di dalam komentar itu mengapresiasi yang sangat baik, dan ini sudah pertanda bahwa pelaksanaan P3K itu tinggal selangkah lagi P3K akan digelar ya. Nah, salah satu komentar dari Mbak Misana, pertanyaan kapan katanya lolos passing grade diangkat jadi P3K. Ini menjadi pertanyaan umum bagi seluruh teman-teman guru, terutama yang sudah lulus PG. Apakah teman-teman guru itu akan mendapatkan informasi secara keseluruhan? Kemudian kapan teman-teman yang P3K itu dapat informasi? Kemudian guru yang pelamar umum sudah masuk di Dapodik tapi belum bisa masuk pendataan karena masa kerja kurang dari 1 tahun per 31 Desember 2021 tetap bisa ikut seleksi.
Enggak ya, mohon pencerahannya. Ini adalah komentar-komentar yang disampaikan oleh teman-teman guru yang berada di seluruh Indonesia, karena tentu banyak pertanyaan terkait dengan teknis atau pelaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kabar ini bisa membawa kabar yang positif tentunya bagi teman-teman guru sekalian, karena dengan penyerahan naskah soal ini artinya kegiatan pelaksanaan P3K itu sudah memasuki pintu masuk ya. Artinya sebentar lagi ini akan segera digelar. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa cepat tercapai, kemudian di mana pemerintah memiliki program bahwasanya di tahun 2023 ini pemerintah akan menuntaskan ya, tidak akan ada honorer lagi baik di guru di bidang apapun yang berada di negara kita ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita mulia oleh teman-teman pemerintah itu dapat terlaksana. Ini adalah informasinya untuk pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman guru dan sebagai pertanda baik bahwa pelaksanaan P3K akan segera dilaksanakan. Terima kasih. Salam pendidikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.